Telapak kaki adalah satu dari 3 titik krusial yang menghubungkan antara kamu dan sepeda kamu. Jika kamu adalah MTB enthusiast, sering riding ke gunung, hutan, atau bahkan pemain bike park, maka sudah saatnya kamu spending extra budget untuk beli sepatu khusus mountain bike. Bedanya apa sih sama sepatu-sepatu biasa? Mau tahu lebih lanjut? Tonton terus. Pada umumnya rider hanya mengupgrade pedal saja. Padahal dengan menggunakan sepatu yang tepat, itu bisa memperbaiki kenyamanan, keselamatan, dan pada akhirnya akan membuat riding kamu makin berkualitas. Oke, di depan kita semua sekarang ada 3 jenis sepatu. Ini sepatu running, kemudian ini sepatu hiking, kemudian yang terakhir ini sepatu khusus sepeda gunung. Saya nggak akan memperbandingkan antara ketiganya secara head to head karena ini beda jenis ya, nggak comparable. Saya hanya ingin sharing pengalaman saya dulu waktu pertama ke West tipis-tipis ya, sekitaran komplek, ke warung, di jalan raya saya pakai sepatu running, kemudian meningkat ke medan off-road ringan, kebun, kemudian bahkan saya pernah bawa ini ke hutan dan gunung, tapi dalam perjalanannya saya menemukan kelemahan dari sepatu ini hingga saya beralih ke sepatu khusus sepeda gunung. Oh ya, pembahasan kali ini kita sengaja tidak membahas sepatu clit ya atau clipless itu karena memang saya menggunakan flat pedal, jadi fokus pembahasan adalah sepatu-sepatu yang bisa digunakan di flat pedal. Running shoes. Banyak banget rider yang masih pakai running shoes, bro. Even dia pakai untuk ke gunung. Men, saran saya mulai sekarang stop pakai running shoes ya atau model-model begini. Kenapa? Running shoes seperti namanya didesain untuk berlari ataupun jogging ya. Outsole-nya dibuat sangat elastis, which is itu bagus untuk lari. Kaki kamu bisa dapat banyak movement, bisa maksimal geraknya. Gitu. Tapi kalau dipakai untuk bersepeda di gunung, justru jadi minus. Kenapa? Bayangin deh, kalau kamu pas ajrut-ajrutan ngambil drop misalnya, sewaktu drop itu kan beban yang diterima kaki kamu sangat besar. Dengan sole seperti ini tidak ada support yang bagus untuk kaki kamu, bro, sehingga apabila dia meleot, kaki kamu juga akan meleot di dalam. Nah, ini bisa menjadi fatal ya, cedera ankle misalnya. Jadi mulai sekarang tinggalkan sepatu running di rumah. Oke, selanjutnya adalah sepatu gunung, hiking shoes ya. Ini favorit para rider. Kenapa jadi favorit? Yang pertama, dia murah. Kamu bisa temuin sepatu ini dengan range harga 300 sampai 1 juta rupiah. Terus yang kedua, gampang ditemuin. Kalau dilihat banyak banget adventure store yang menyediakan sepatu jenis-jenis ini ya. Kemudian yang ketiga itu build quality-nya solid. Beda banget sama running shoes ya, dia lebih kokoh. Terus keempat, modelnya keren. Kebanyakan rider termasuk saya dulu menganggap bahwa sepatu ini adalah alternatif terbaik untuk digunakan di sepeda gunung. Dari 4 kelebihan yang tadi saya sebutkan, saya menyadari bahwa ada satu kekurangan yang membuat saya beralih dari sepatu ini ke sepatu khusus untuk sepeda gunung. Jadi kalau kita lihat, sepatu hiking itu punya pattern yang agresif ya. Ada punya banyak gerigi, kemudian antar gerigi punya jarak yang lumayan lebar. Selain jarak yang lebar, dia dalam.
pattern seperti ini cocok untuk mendapatkan traksi di tanah, sehingga kaki kamu bisa nempel ya di tanah. Beda ceritanya kalau kita pakai di flat pedal. Kalian tahu pin pedal kan ya? Ya semacam jarum yang ada di pedal. Itu dia tidak akan nempel, bahkan cenderung dia akan lari di sela-sela gerigi ini. Mungkin kalau pas slow speed itu tidak akan banyak efeknya. Nah, tapi kalau pas kita high speed lalu dikombinasikan dengan obstacle, ini bisa jadi berbahaya. Saya pernah mengalami cakaran macan ya istilahnya, ya kena pin pedal gitu, gara-gara pakai hiking shoes waktu ngambil drop. Kaki saya tidak stabil di pedal, waktu mendarat kaki saya lepas karena pin tidak bisa mengunci, dia lari di sela-sela gigi dari sol sepatu ini. Ya kadang di komunitas pasti ada aja yang ngomong, saya pakai hiking shoes bertahun-tahun aman saja gitu. Ya antara dua kemungkinan. Yang pertama, selama ini dia masih dilindungi Tuhan. Yang kedua, dia selalu ambil chicken way. Jadi nomor sepatu gunung. Bisa dilihat kalau kita pakai sepatu gunung, ini kaki kita ini masih bisa bergerak kemana-mana. Potensi slipnya tinggi sekali. Oke, yang terakhir adalah sepatu khusus untuk mountain biking. Ini kebetulan saya pilih merek 510 tipenya Freerider Contact ya. Jujur saya perlu waktu berminggu-minggu untuk menimbang dan memutuskan beli sepatu ini. Kenapa? Harganya saya perlu merogoh kocek sekitar 1.750.000-an hanya untuk sepasang sepatu. Sebelumnya saya juga banding-bandingin sepatu sejenis ya, tapi dengan brand yang berbeda. Contohnya adalah Shimano, kemudian Ride Concept, lalu Mavic ya. Saya pilih 510 Freerider karena pertimbangan performa dan harganya seimbang ya. Tuh, bukan berarti merek yang lain jelek, tapi ya mungkin untuk pertimbangan ada personal preference masing-masing gitu ya. Well, saya baru coba sepatu ini di dua lokasi, yang pertama di Majalengka, terus yang kedua di Patuha, Bandung ya. Dari hasil test ride itu, kesan-kesan saya terhadap sepatu ini adalah dia dibuat sangat kuat ya. Build quality-nya bagus banget. Terus yang kedua, nyaman dipakai ya. Insole-nya ini lembut bro, material-material di dalam ini lembut banget. Terus yang ketiga adalah, nah ini yang paling saya rasakan, outsole ini nempel banget ke pedal. Nah, sesuai informasi yang beredar, memang 510 ini punya material outsole yang dirancang khusus untuk bisa sticky atau nempel di pedal. Dan ini terbukti bro, saat saya coba, kaki saya itu firm di pedal. Saya bahkan susah untuk geser kanan kiri ya, reposisinya susah. Tetapi setelah saya tahu caranya, itu cukup diangkat aja kalau mau reposisi gitu. Ini bagus ya, bisa nambah confident kita ketika kita melalui jalur-jalur yang rusak parah, kemudian makadam, obstacle segala macam. Lagi kita nggak akan bergerak dari pedal. Terus yang keempat, ini waktu saya coba di Majalengka sempat basah, tetapi saya tidak merasakan basah di dalam. Dia kemampuan untuk keringnya sangat cepat bro. Itu aja sih, 4 itu aja yang saya coba rasakan, karena memang belum coba di banyak tempat, sehingga kalau mau ngomongin durability juga masih belum bisa. Ini saya hampir nggak bisa
mindahin kaki kecuali diangkat. Ini saya coba push ke depan dan ke belakang, ini sama sekali tidak bergerak. Dia nempel sekali ke pin pedalnya. Kalau mau ngelepas tinggal diangkat. Dari semua benefit yang diberikan oleh sepatu ini, saya merasa bahwa uang yang telah saya keluarkan menjadi sepadan dengan apa yang saya dapat, gitu ya. Saya menjadi lebih nyaman, lebih aman, tanpa slip-slip lagi, kemudian lebih percaya diri. Nah, kalian nggak akan percaya sebelum mencobanya sendiri. Bagi kalian yang ingin coba upgrade sepatu, gitu ya, mungkin ada beberapa pilihan yang kompetitif dari merek Shimano gitu. Dia nggak kalah bagus gitu ya. Dia ada outsole yang juga bisa nempel ke pedal. Cuma mungkin tidak selengket ini ya. Gitu. Itu ada tipe Shimano GR 500 itu harganya cuma 900.000. Lalu meningkat sedikit ada GR 900. Itu dia tidak model tali konvensional tapi sudah pakai strap. Ya, keuntungannya selain terlihat lebih pro, itu juga ini ya, lumpur nggak gampang masuk, jadi gampang bersihinnya gitu. Terus ada lagi Ride Concept ya. Ride Concept itu yang paling murah ada sekitar 1,4an lah. Gitu. Terus kemudian ada juga 510 yang freerider lama itu 1,5. Nah, sekian dulu sharing dari saya mengenai pemilihan sepatu mountain biking. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada saran, kritik, tulisin aja di kolom komentar ya. Tunggu juga video-video saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.